Oke, jadi kita sebenarnya masih sisa dua pertemuan ya, hari ini dan hari Rabu depan gitu. Nah, saya sudah dapat soal UTS dari Bu Wala, teman-teman. Soal UTS pengantar akuntansi ya. Jadi mungkin saya akan sampaikan sedikit terkait aturan-aturan yang harus teman-teman patuhi ya. Teman-teman, jadi waktu. Nah, mungkin ini bisa dicatat ya. Waktu pengerjaan itu adalah 90 menit. Teman-teman, jadi mohon dimaksimalkan 90 menit itu, apalagi banyak menggaris-garis, banyak menulis gitu ya. Ah, kalau saya boleh sarankan alat tulis gitu ya, pensil, pulpen, penghapus, tip X segala macamnya, penggaris itu tolong dibawa ya, disiapkan untuk mata kuliah pengantar akuntansi kayak kamu ke kelas aja gitu. Jadi dibawa ya teman-teman alat-alat tulisnya karena itu teknis banget gitu ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, lupa, hilang dan segala macam itu akan mengganggu fokusnya kamu nanti nyari-nyari lagi waktu terbuang dan segala macam. Kamunya panik sendiri nanti kalau waktu berjalan tapi kamu belum ngerjain apa-apa gitu. Nah, karena lagi nyari kertas, lagi nyari pulpen ini segala macam. Nah, paling itu ya yang saya harus ingatkan pertama adalah alat tulis gitu. Karena kalau kertas itu sudah disediakan, teman-teman ya. Di pas ujian tuh udah disediakan soal, naskah soal, lembar jawaban sama untuk kertas coret-coretannya itu sudah disediakan. Jadi, teman-teman nggak perlu bawa gitu ya. Namun nih ya, kalau mau jaga-jaga, misalnya kamu kekurangan kertas coret-coretannya ya silahkan gitu. Tapi pasti sudah disiapkan gitu ya, teman-teman. Nah itu untuk yang pertama waktunya 90 menit dan teknis, sama sifat ujiannya adalah close book. Jadi setelah saya konsultasikan dengan Bu Wala sebagai koordinator ya teman-teman di mata kuliah pengantar akuntansi, teman-teman dilarang ya tidak boleh membawa catatan dalam bentuk apapun. Jadi berbeda dengan matematika bisnis semester lalu ya teman-teman dibolehkan membawa catatan dan segala macamnya. Nah kalau untuk ini tidak boleh ya teman-teman. Saya sudah sampaikan sekarang tidak boleh. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya nomor ref gitu ya, K101 dan segala macam, itu teman-teman tidak perlu khawatir karena di naskah soal sudah dituliskan. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal kalau nomor ref ya. Ini saya langsung kasih aja bocorannya. Jadi tidak perlu menghafal karena nama akun, terus nomor refnya, kodenya ya, itu sudah ada teman-teman. Jadi tidak perlu dihafal, tidak perlu kamu menulis di kertas-kertas kecil dan segala macam hanya karena mau nomor ref gitu ya kamu ketahuan. Amit-amit teman-teman itu ada semester lalu yang dapat E gitu. Kan kasihan ya. Kamu udah kuliah 7 pertemuan, udah ngerjain tugas, udah ikut UTS, tapi hanya karena mau melihat catatan-catatan kecil yang sebenarnya kadang nggak membantu juga gitu ya. Kamunya jadi E gitu. Nah, itu ya teman-teman. Paling itu yang saya ingatkan banget karena saya pernah gitu ya, mata kuliah saya khususnya matematika bisnis ada yang ditulis sama pengawasnya gitu. Saudara bla 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 XXX ya, membawa catatan kecil. Nah, karena ada berita acara itu, saya tidak bisa menolong lagi teman-teman. Nanti kalau saya kasih nilai, saya melanggar aturan gitu. Kan sudah jelas di berita acara nama mahasiswa tersebut menyontek gitu. Jadi mau tidak mau langsung E aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal teman-teman itu ada tiga ya teman-teman ya, tiga soal secara garis besar ada tiga soal, tapi memang ya namanya hitungan dia beranak ya teman-teman soalnya. Nah, soal nomor pertama nanti akan kita coba diskusikan selama perkuliahan ini ya teman-teman. Sebenarnya clue-nya adalah di pertemuan kedua. Saya pernah menjelaskan dari awal sampai akhir apa saja proses-proses yang harus kita lalui di dalam menjalankan akuntansi di perusahaan jasa. Nah, itu tolong teman-teman hafal ya, karena kan teman-teman nggak boleh bawa catatan nih. Jadi harus dihafal mau nggak mau gitu ya. eh Pertama ngapain dulu, habis dari transaksi kemana, dari jurnal umum lanjut kemana dan segala macamnya. Nah itu harus dihafal ya teman-teman ya.
Oke, nah soal nomor 2, teman-teman nanti akan ada dikasih transaksi. Transaksi ya, sebanyak 15 transaksi, mata uangnya rupiah, teman-teman. Dan tenang ya, tidak ada bahasa Inggris di sini, jadi semuanya soalnya berbahasa Indonesia. Gitu. Saya udah baca soalnya ya. Dikasih transaksi sebanyak 15. Nah teman-teman diminta untuk menyusun jurnal umum gitu ya, diminta untuk menyusun jurnal umum. Jadi nomor satu teori, nomor dua kamu diminta untuk membuat jurnal umum. Jadi jangan disepelekan, jangan dilupain ya, karena kalau nggak bisa jawab ya poinnya cukup gede gitu, hilangnya gitu teman-teman. Gitu. Nah, paling kita selama dua pertemuan ini fokus ke situ ya, sambil menyelesaikan materi ya teman-teman, kan masih ada yang belum. Nah, ke nomor 3, teman-teman akan dikasih nanti tabel neraca saldo. Jadi tidak menghitung jurnal umum, tidak menghitung buku besar, langsung dikasih nih. Berikut ini adalah tabel neraca saldo pada perusahaan. Langsung dikasih ya, teman-teman ya. Nah, dari tabel yang ada, kamu akan diminta membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Itu kan hari Rabu kemarin kita udah belajar ya. Jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian itu di PPT juga ada. Intinya teman-teman ada neraca saldo. Terus ada jurnal penyesuaian kan. Kita menyesuaikan data-data terkini dan segala macamnya. Kita diminta lagi untuk bikin neraca saldo yang terbaru. Jadi ada angka-angka yang kita update gitu istilahnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti akan ada contohnya, tenang aja. Terus diminta juga membuat laporan laba rugi. Gitu ya, teman-teman diminta untuk laporan laba rugi. Intinya laporan keuangan lah diminta ya. Sama diminta untuk jurnal penutup dan jurnal pembaliknya gitu. Jadi nomor 3 poinnya cukup gede, 70 teman-teman. Jadi kamu mengerjakan soal nomor 3 full, benar, lengkap. Kan banyak yang diminta tadi ya. Jurnal penyesuaian. Terus neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian diminta bikin laporan keuangan. Sama jurnal penutup dan pembalik. Jadi ada 5 tabel yang harus kamu bikin kurang lebih ya. Nah itu satu soal itu udah 70. Gitu. Makanya kita dua pertemuan ini kalau bisa agak difokuskan ke situ ya, karena biar ngejar poin nih, teman-teman ngejar poinnya di situ. Kalau kayak teori gampang lah, 5 menit 10 menit kamu udah selesai tuh saya rasa kalau kamu beneran menghafal ya. Beneran menghafal siklus akuntansi, udahlah itu istilahnya soal bonus gitu. Kamu intinya sebelum ujian tuh bikin aja catatan atau di buku besar kamu kan ada catatan ya, apa-apa aja tahapannya gitu. Sebentar lah, jurnal umum juga gampang ya teman-teman ya. Saya rasa 10 menit juga beres. Dah 20 menit kamu selesai di nomor satu dan 2. Sisanya 50 menit hampir 1 jam. Hampir 1 jaman ya. Saya udah memperkirakan nih. 50 menit, berarti kamu fokus di soal nomor 3 gitu. Karena emang cukup banyak yang diminta ya. Gitu. Atau kamu kalau nulisnya cepat, kemampuan mengingat kamu cepat juga dalam ya. Soal nomor 1 5 menit beres lah. Siklus-siklus akuntansi kan nulis itu nggak terlalu lama sebenarnya. Kamu hanya menuliskan hasil hafalan kamu. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi soalnya itu ya. Jadi buku besar tidak diminta. Jadi nggak perlu didalemin ya teman-teman ya untuk UTS ya buku besar. Asalkan kamu kan udah tahu ya pas kita belajar di kelas dari jurnal umum itu lanjutnya ke buku besar gitu. Nah, terus teman-teman buku besar tidak perlu dipelajari, kemudian neraca lajur tidak perlu dipelajari, asalkan tahu aja gitu ya bentukannya. Saya juga udah sampaikan kan, kalau dari kamu udah ahli banget, sebenarnya dari neraca saldo langsung bisa kok bikin yang namanya laporan keuangan gitu. Jadi neraca lajur tuh hanya opsional untuk membantu gitu. Gitu ya teman-teman. eh Paling yang kita fokuskan di dua pertemuan ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi ya. Terus laporan keuangan lah intinya. Terus jurnal penutup dan pembalik gitu. Gitu ya teman-teman, sudah aman untuk kisi-kisinya ya. Nanti kalau mau
contoh soal dan segala macam nanti saya coba bikinkan, tapi tidak soal ujian saya kasih ya, itu bahaya. Karena nanti saya juga bisa kena sanksi dan segala macam. Gitu. Gitu teman-teman. Untuk UTS seperti itu, aturannya ya saya baca lagi bentar. Nah, di sini saya bacakan aja ya. Bacalah seluruh soal transaksi dengan teliti. Ini jelas ya, karena saya selalu bilang, kamu kalau baca transaksi itu jangan setengah-setengah. Jadi harus dibaca sampai habis ya, setiap nomornya. Kan tadi ada 15 transaksi nih di jurnal umum. Baca sampai habis dulu. Tanggal berapa dia, terus baru kamu mikir, ini kira-kira akun apa ya yang terlibat gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan setengah-setengah bacanya. Gitu. Terus teman-teman gunakan format akuntansi yang benar. Jadi ya tadi ya tanggalnya, terus nama akun, debit kreditnya itu. Terus gunakan daftar akun yang telah ada dalam soal ujian. Jadi itu yang saya bilang tadi, teman-teman tidak perlu menghafal nomor ref ya atau nomor-nomor akun-akun tidak perlu mencatat di kertas-kertas, nanti yang rugi kamu sendiri gitu ya kalau ketahuan teman-teman. Langsung jadi nggak berguna lah kamu istilahnya kuliah capek-capek gitu ya. Jadi kasihan gitu teman-teman. Jadi dihindari aja ya karena nggak ada yang perlu dihafal kalau nomor-nomor ref ya. Nah, ini poin penting, diperbolehkan menggunakan kalkulator tetapi tidak diperkenankan bekerja sama gitu. Jadi bawa kalkulator ya, saya minta tolong banget bawa kalkulator. Jadi karena ini tidak seperti matematika ya, tidak ada trigonometri dan segala macamnya, kalkulator biasa pun terserah lah intinya kalkulator dan tidak dalam bentuk HP gitu. Jadi kalau apa namanya semester lalu kan udah punya ya di mata kuliah apa namanya tuh matematika bisnis terus yang ilmu ekonomi pasti udah punya ya si kalkulator jadi dibawa lagi aja sama ini ini teknis banget ya. Hati-hati kalau baterainya habis karena saya pernah punya kejadian yang tidak mengenakan bawa sih kalkulator tapi saya nggak ngecek gitu teman-teman nggak ngecek ternyata pas ujian mati tuh kalkulator gitu jadi kamu cek-cek ya karena ini di luar prediksi dan segala macam takutnya menimpa kamu jadi dicek dulu kalkulatornya apakah nyala atau gimana-gimana gitu. Itu ya teman-teman. Sama ini yang paling penting kerjakan secara berurutan. Jadi tidak boleh kamu ngerjakan dua, terus satu baru tiga nggak boleh. Atau dari tiga ke satu ke dua nggak boleh. Jadi harus berurutan ya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Gitu. Gitu teman-teman untuk UTS nanti kita akan coba bercerita-bercerita ya. Jadi dua pertemuan ini kita fokus ke situ karena ya biar saya harapannya nilai teman-teman bagus gitu. Oke, saya coba absen dulu ya di sini ya. Saya coba absen. Faisti Siva ada. Iya, Citraria Ramadhani, hadir Pak. Faiz Afta, Hadir Pak. terus I Gede Putra, Hadir Pak. lalu Bagas Putra Nugraha. Hadir Pak, cuma itu lagi di jalan, tapi dia ikut Zoom. Oh ikut Zoom, oke oke. Yang lain yang lagi memang ini apa? Harus ya sebenarnya ya on cam ya teman-teman. Kalau ada kendala dan segala macam ya saya tidak bisa paksakan misalnya rusak atau gimana gimana. Gitu. Saya lanjut absennya. Lazuardian, Hadir Pak. Ya, oke. Leni Dwi, Hadir. oke. Aulia Oktavianti, Hadir Pak. oke. Aidah Nurmalasari, Hadir Pak. Sania Alwapah, Sania, Hadir Pak. oke. Alicia Putri, Hadir Kak. Hadir Yoga Pak. Hernawan, Hadir Pak, hadir. oke. Sakila, Hadir Pak. Chandra Ardiansyah, Chandra ada Hadir, hadir Chandra, Pak, hadir Pak. oke. Feni Agustina, Feni ada Feni,
Di Zoom-nya coba ya. Nggak ada ya kayaknya ya. Ada ya, tapi kayaknya nggak ada suara nih kamu. Teh, bentar. Tapi di ininya ada sih. Oh, ada ya, ada ya. Oke, oke. Suci Ramadhani. Hadir Pak. Yang sini. Oke. Dua. Oke. Sama sama siapa kamu? Sama Citra Pak. Oh, sama Citra. Oke. Iya, Mana 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 udah. mana. Eliza Putri. Ini. Eliza Putri ada. Hadir, Pak. Agni Ismayanti. Hadir, Pak. Fairuz Bagza. Hadir, Pak. Izhon Tabaraja. Ada nggak Izhon? Kalau di ini belum ada ya. Di Zoom-nya. Putria Ramadhani. Hadir, Pak. Ayudira. Hadir, Ayudira. Pak. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Oke. Vina Amelia. Hadir, Pak. Cynthia Amanda. Hadir, Bapak. Pradita Oktarina. Hadir, Pak. Hairun Nisa Nabilah. Hadir, Pak. Muhammad Akbil. Muhammad Akbil ada? Nggak ada. Rafa Rausan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa ini? Muhammad Akbil hadir, Pak. Oh, Akbil ada. Oke. Ya. Muhammad Fauzan. Ih, Muhammad Fauzan ada. Hadir, Pak. Terus Salsa Sabela. Hadir, Pak. Desta Puji. Hadir, Des- Pak. Desti. Hadir, Pak. Terus Davin Harsa. Hadir, Pak. Kaisya. Hadir, Pak. Lalu Kaila Aura. Hadir, Pak. Deril Mulki. Hadir, Pak. Rizky Mahesa. Hadir, Pak. Terus Muhammad Andrian. Hadir, Pak. Muhammad Cidan Fahri. Hadir, Pak. Deyanti Estiani. Hadir, Pak. Rizka Nurmala. Hadir, Pak. Ananda Gina. Hadir, Pak. Nabila Desdriawan. Hadir, Pak. Gustian Tribuana. Hadir, Pak. Kemudian Reva Levia. Hadir, Pak. Widya Pidianti. Hadir, Pak. Lalu Guna Lugina. Hadir, Pak. Evrilia Maulidiani. Hadir, Pak. Raditya Dwi. Hadir, Pak. Oke, berarti sementara yang tidak ada itu Izhon, ada nggak Izhon? Izhon Taba. Belum ada ya? Pagi Zoom ini, Pak, katanya PK2 SMU. Oh, oke. Oke, nanti berkabar aja ya. Nah, paling ini kita coba latihan online aja, teman-teman. Saya ada soal ya. Saya ada soal. Bentar, saya kemarin udah ada soalnya. Saya coba nge-scroll dulu. Nah ini. Tentang jurnal umum dulu ya. Jadi satu-satu, teman-teman. eh di sini. Saya coba kirim ke grup aja ya, paling ya. Daryl ya. Sama Faiz, nanti kamu forward ke teman-teman. Bentar ya. Jadi saya akan coba kirim link spreadsheet juga. Jadi nanti kita kan ngisinya online nih teman-teman. Kita ngisi bareng-bareng aja. Siapa yang mau ngisi dan segala macamnya kayak biasa. Tapi memang linknya saya coba bikin dulu ya. Oke, bentar-bentar. Bentar ya teman-teman. Nah, ini cukup banyak. Atau saya coba
Bentar ya. Sambil itu teman-teman, saya coba share screen dulu ya yang pertemuan 2. Jadi teman-teman bisa sambil mengingat-ingat ya, nanti ini untuk soal nomor 1 ya di UTS. Bentar, mana nih? Jadi kita dibawa enjoy aja ya teman-teman, jangan dibikin beban karena kita tetap pelajari ya, tenang aja ya. Nah, di sini pengantar akuntansi ini PPT-nya. Ntar saya balik dulu. Ntar ya, ini udah kelihatan nggak share screen-annya teman-teman? Siap, sudah, Pak. Pertemuan 2 ya. Nah, jadi sambil saya eh, mencari soal teman-teman. Nah, ini coba kirim ke grup ya. Udah dapat nih, nanti Daryl sama Faiz kirim ya ke grup ya. Nah, ini soalnya. Kita bikin jurnal umum ya, teman-teman. Kita bikin jurnal umum. Nah, itu. Udah masuk nggak Daryl sama Faiz? Sudah, Pak. Nah, itu forward ke grup, tapi menjelang itu kita coba bahas dulu ini ya. Jadi istilahnya 2 soal kisi-kisi sudah dibahas hari ini. Nah, jadi di hari Rabu depan kita sisa membahas yang memang kompleks tadi ya. Diminta neraca saldo, diminta jurnal penyesuaian, pembalik dan penutup, serta laporan keuangan. Kita coba bahas di hari Rabu ya. Nah, di sini siklus akuntansi perusahaan jasa, teman-teman ini kalau mau dicatat tolong dicatat ya. Karena nanti ini memang keluar soalnya gitu. Jadi kamu mau tidak mau harus menghafal, teman-teman. Jadi kamu diminta nanti untuk menggambarkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi kurang lebih kamu menghafal ini ya, diagram ini ya. Jadi mau tidak mau kamu harus menghafal diagram ini. Jadi analyze business transaction sampai nanti di jurnal pembalik gitu. Tapi tidak cukup dengan menggambarkan ini, kamu juga harus menjelaskan satu-satu apa maksudnya gitu. Jadi analyze business transaction itu apa, kemudian jurnal umum itu apa, buku besar itu apa, neraca saldo itu apa, dan segala macamnya. Nah, tidak perlu panjang-panjang, intinya dari setiap 9 ini, kamu jelaskan analyze business transaction, contoh yang pertama. Kamu tulis aja keyword gini, setiap perusahaan memang wajib menuliskan sebenarnya mana atau mampu membedakan mana yang dibilang transaksi, mana yang tidak. Itu ya teman-teman. Ingat yang saya pernah sampaikan, kadang ada di soal cerita itu tuh dia bilang akan ada rapat, dia bilang akan ada kegiatan, tapi tidak ada informasi duit yang masuk dan keluar. Nah, itu jangan dianggap sebagai sebuah transaksi. Jadi memang transaksi itu tuh jelas ya. eh Transaksi baru dikatakan sebuah transaksi bisnis adalah ketika sudah terjadi pembayaran, ketika terjadi ada aktivitas uang masuk dan uang keluar dari perusahaan kamu. Kalau hanya dia sekedar bilang, pada hari ini dilakukan rapat untuk melakukan rekrutmen atau penerimaan pegawai baru. Udah gitu aja, rapat akan dilaksanakan pukul 4 sore. Nah, udah nggak ada tanda, misalnya kalau dia bilang ada dibutuhkan konsumsi sebesar 500.000, yaitu jelas kamu akan apa namanya mencatat itu sebagai sebuah transaksi. Tapi kalau hanya info-info kayak gitu, itu bukan transaksi ya teman-teman ya. Cukup dipahami ya, analyze business transaction ini.
Nah, kamu berceritalah perusahaan itu tuh apa sebenarnya gitu ya, yang dianggap transaksi itu apa. Nah, ini tolong aturan ini karena kamu tidak boleh bawa contekan, tidak boleh membawa cheat sheet ya, teman-teman. Ini harus dihafal gitu ya. Aset kalau bertambah ini plus min ini nih kalau plus itu artinya nambah ya, kalau min artinya berkurang. Kalau aset kamu nambah berarti nulisnya di debit. Kalau aset kamu berkurang, misalnya kamu bayar kas, bayar pembelian secara tunai, cash gitu ya, berarti kan duit kamu berkurang tuh. Nulisnya di kredit gitu. Kalau hutang nambah, nulisnya di kredit. Kalau kamu bayar hutang, intinya kan kamu membayar hutang nih, berarti kan hutang kamu berkurang. Nah, tulisnya di debit. Share capital itu apa, teman-teman? Ada yang ingat share capital? Apa kalau di Modal, Pak. modal ya. Kalau kamu bertambah modal itu di kredit, kalau modalnya berkurang di kredit. Sorry, di debit. Nah, retain earning itu laba ditahan tapi agak jarang ya. Kemudian revenues itu pendapatan, banyak ya. Kamu jualan jasa pasti orang ada bayar ya jasa kamu. Klien kamu pasti membayar atas jasa yang sudah kamu sampaikan, yang sudah kamu jual. Nah, itu namanya pendapatan jasa. Kalau pendapatannya bertambah, tulisnya di kredit gitu. Nah, expenses itu beban-beban banyak ya, kita sudah belajar berbagai macam transaksi. Kalau bebannya bertambah itu debit, kalau berkurang itu di kredit. Dividen, ingat ya, dividen itu pembagian yang namanya keuntungan, profit kepada pemilik-pemilik saham. Nah, ini mau tidak mau kamu harus menghafalnya, teman-teman. Jadi pas nanti bikin jurnal umum, karena jurnal umum itu keluar ya, ya berarti harus dihafalkan ini posisi-posisi ini gitu. Persamaan dasar akuntansi tidak keluar di UTS ya. Jadi yang pernah kita kerjakan di kelas waktu itu eh, teman-teman hanya sekedar tahu. Jadi kalau misalnya nanti kerja di bagian keuangan, ya bisalah ngerjain itu gitu ya. Karena udah diajarin pas kuliah gitu. Nah, ini jurnal umum karena ini di nomor 1 keluar ya, teman-teman disuruh menceritakan jurnal umum itu apa. Kemudian di nomor 2 juga keluar, ini kamu harus ingat-ingat gitu ya. Jurnal umum, kasih judul dulu, jurnal umum gitu. Terus di paling kiri kamu tulis tanggal ya, tanggal transaksinya tanggal berapa. Kemudian ada nama akun dan penjelasan, ingat ya, tulis debit, kredit, terus dalam kurung adalah penjelasan aktivitas transaksi itu sebenarnya dia ngapain gitu. Jadi jangan debit kredit terus lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Jadi kamu belum boleh lanjut sebelum kamu tutup setiap transaksi itu dengan yang di dalam kurung ini. Gitu, teman-teman. Jadi harus ditulis ya. Itu tuh aktivitas apa? Nggak perlu panjang-panjang, bilang aja penanaman modal usaha atau pembelian peralatan. Udah gitu aja. Karena kan detail transaksinya sudah ada sebenarnya ya di soal ya. Atau pembayaran gaji karyawan gitu. Pembayaran sewa toko misalnya. Udah kayak gitu aja. Gitu, teman-teman. Tapi ini dijelaskan ya secara cash atau kreditnya dibilang. Gitu, teman-teman. Nah, jadi jurnal umum memang adalah langkah pertama, langkah kedua dalam siklus akuntansi, yaitu setelah kamu melakukan analisis transaksi, mana yang transaksi, mana yang bukan, kita bikinkan dia ke dalam jurnal umum. Kamu berceritalah, di dalam jurnal umum berfungsi untuk menuliskan secara kronologis, secara berurutan, daftar transaksi yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Udah segitu aja, jadi kamu nggak perlu panjang-panjang. Kamu udah tahu, oh langkah kedua jurnal umum nih yang harus dilakukan. Tulisin aja gitu. Jurnal umum adalah langkah kedua dari siklus akuntansi jasa yang memang berfungsi untuk menuliskan secara kronologis atau secara berurutan transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan gitu. Udah segitu aja, itu udah benar, udah saya benarkan gitu. Nggak akan setengah nilainya gitu, teman-teman. Aman untuk jurnal umum? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Setelah Aman, jurnal Pak. umum kamu harus di sini pokoknya jelas ya PPT saya sudah saya berusaha menulisnya dengan lengkap gitu ya.
Nah, kemudian buku besar. Kamu tidak perlu menggambar ya, tidak perlu menggambar tabel kayak gini, tapi kamu menjelaskan buku besar. Nah, dari kamu menjelaskan jurnal umum, penjelasan di buku besar adalah kamu tulis aja kurang lebih poinnya begini. Dari transaksi yang sudah dituliskan secara kronologis dalam jurnal umum sesuai tanggal dan sudah dipisahkan debit kreditnya, kita melanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu menuliskan yang namanya buku besar. Di tahap ini kamu tulis ya, bahasanya bebas ya teman-teman, intinya poinnya sama. Intinya pada buku besar kita memindahkan yang dari jurnal umum tadi ke buku besar dengan dipisahkan per akunnya, per nama akun dan per nomor referensi gitu. Itu aja kamu nuliskan kayak gitu ya. Jadi sudah memuat informasi yang lebih rinci lagi karena di jurnal umum kan masih berdasarkan tanggal aja ya. Belum tahu mana yang cash gitu. Jadi nanti di tahap buku besar kamu ceritain aja. Contohnya akun cash diurutkan dalam satu tabel semuanya akun cash gitu. Akun hutang ya cukup akun hutang saja gitu. Kamu bercerita lah intinya ya nanti teman-teman. Nah, setelah dari buku besar, kita lanjut kemana? Ada yang ingat? Dari buku besar kemana, teman-teman? Neraca saldo. Neraca saldo. Nah, di sini fungsinya kamu membuat buku besar adalah kan setiap akun tuh jelas ya saldo terakhirnya berapa dan posisinya di debit atau di kredit. Nah, itu teman-teman pindahkan dia copy paste istilahnya ke dalam neraca saldo. Gitu. Jadi seluruh daftar akun dalam buku besar serta debit kreditnya. Itu teman-teman. Nah, mungkin kamu tuliskan juga aturan dalam menulis neraca saldo terkait mata uang adalah hanya ditulis 4 kali, yaitu di transaksi pertama debit, transaksi pertama kredit, dan di total debit dan kreditnya. Kamu ceritain tuh, nanti kamu tulis ya di lembar jawabannya, teman-teman, terkait neraca saldo. Gitu. Dari neraca saldo kita lanjut ke yang namanya yang kemarin kita belajar hari Rabu adalah jurnal penyesuaian. Kita udah belajar menghitung ya waktu itu soal-soal yang sekiranya harus ada disesuaikan lagi di akhir bulan. Gaji yang belum dibayar lah, sisa dari peralatan kamu, sisa dari stok kamu. Yang di awal bulan ada 1.000 pieces, tapi di akhir bulan sisa 50 mungkin. Jadi berapa yang terpakai dan segala macamnya. Itu kamu kan bisa baca-baca lagi nanti ya. Gitu. Nah, ini namanya jurnal penyesuaian. Kemudian ini teman-teman hanya sekedar tahu aja worksheet teman-teman atau kalau bahasa Indonesianya adalah neraca lajur teman-teman atau kertas kerja ya sama aja gitu. Nah, di sini worksheet itu adalah formulir ya yang memang membantu kita dalam menyiapkan laporan keuangan. Nah, kamu bilang aja kayak gitu ya. Setelah dari jurnal penyesuaian, kami melakukan worksheet atau pembuatan neraca lajur ya, yang memang berguna membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan. Udah gitu, teman-teman. Itu ya yang harus apa namanya dituliskan nanti. Sama ini poin penting ini kamu catat ya. Di dalam worksheet yang data yang harus ada itu apa? Trial balance. Trial balance apa teman-teman? Trial balance apa? Bahasa Indonesianya? Neraca saldo, Pak. Raca saldo, adjustment itu adalah AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Jadi kamu tuliskan nanti di lembar jawaban data-data yang harus disiapkan dalam menyusun neraca lajur atau kertas kerja ini adalah trial balance, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo yang telah disesuaikan, gitu ya. Kita akan belajar dari hari Rabu nanti. Kemudian income statement atau laporan laba rugi, income statement tuh laporan laba rugi ya. Dan laporan posisi keuangan, statement of financial position. Jadi kamu dalam membuat neraca lajur harus ada 5 data ini. Jadi dia akan saling membantu nanti. Tapi sayangnya karena memang tidak keluar di UTS, jadi kita tidak perlu terlalu mendalami ya membuatnya ya, asal tahu aja teman-teman.
Tapi di soal nomor satu wajib dijelaskan ini ya teorinya ya. Dari jurnal penyesuaian kita melanjutkan ke tahapan membuat worksheet atau kertas kerja yang memang membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan. Itu penjelasan ininya. Worksheet itu apa? Gitu. Kemudian data yang harus disiapkan adalah 5 tadi. Neraca saldo harus ada. Karena kan di tahap sebelumnya udah ada ya teman-teman. Penyesuaian juga harus ada teman-teman ya. Trial balance yang telah disesuaikan atau neraca saldo yang telah disesuaikan itu harus ada. Kemudian baru kita bisa bikin yang namanya income statement dan statement of financial position. Income statement apa? Laporan laba rugi Rugi. ya. Nah, Rugi. statement of financial position itu adalah laporan posisi keuangan. Itu. Jadi adanya 3 ini kita bisa gampang bikin si 2 ini teman-teman laporan keuangan. Kan namanya juga worksheet membantu akuntan membuat yang namanya laporan keuangan. Jadi ini yang membantu kita. Si 3 ini trial balance, adjustment, adjusted trial balance, baru kamu bisa bikin 2 ini. Gitu. Itu ya, aman sampai tahap ini teman-teman. Untuk menjelaskan nanti di apa namanya? Ujian ya. Jadi ini intinya kamu bikin ini, gambarkan ini ya dalam bahasa Indonesia, lalu kamu jelaskan satu-satu itu apa. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian dari sini nah ini laporan keuangan ya, laba rugi. Ini diminta nanti di nomor 3 tidak hanya sekedar teori, kamu juga harus membuat laporan ini. Intinya adalah pendapatan atau revenue. Karena ini teman-teman ingat formatnya ya. Karena kan kita perusahaan jasa nih sekarang. Kita kan sedang membahas perusahaan jasa ya. Nah, jadi revenue agak dikekanankan sedikit namanya adalah service revenue. Gitu teman-teman. Jadi pendapatan jasa. Karena kan kita perusahaan jasa ya, bukan barang ya teman-teman. Harus ditulis pendapatan, terus pendapatan jasa. Berapa angkanya? Gitu. Terus expenses apa beban-beban ya? Kamu baca lagi nih transaksi atau daftar yang ada di neraca saldo. Ada apa-apa aja beban-bebannya. Kalau di sini kan contohnya salaries tuh gaji ya, beban gaji. Terus beban supplies, beban sewa, beban asuransi ya, insurance ini ya. Interest ini adalah beban bunga, terus beban depresiasi. Nah, beban-beban itu kamu jumlahkan, teman-teman. Berapa nih jumlahnya? Baru nanti di akhir kamu kurangkan. Pendapatan dikurang dengan beban-beban, itulah laba rugi kamu. Jadi omset ya bisa dibilang ya yang bersihnya kamu berapa sih gitu. Kan kita di perusahaan itu nggak mungkin ya pendapatan itu langsung bersih. Karena kita harus mengurang-urangkan dulu dengan yang namanya beban-beban kita. Apa yang harus dibayar gitu. Jadi kita baru tahu terima berapa bersihnya gitu. Ini format laba rugi, teman-teman ingat ya karena ini diminta di ujian. Gitu. Diminta kamu menuliskan. Makanya tadi sebenarnya kalau kamu sudah lihai dalam membaca neraca saldo nih, ini kan neraca saldo. Soal nomor 3 tuh nanti teman-teman langsung dikasih tabel kayak gini. Gitu. Terlampir tabel neraca saldo, kamu disuruh bikin yang namanya penyesuaian, laba rugi dan segala macam. Nah, di sini. Kalau di sini udah ada nggak sebenarnya data pendapatannya, pendapatan jasa? Udah ada nggak di akun ini, teman-teman? Service revenue-nya udah ada nggak sebenarnya? Ada, Udah ada ya, sebesar ada 10.000. Nah, 10.000. tapi tidak cukup ya. Di sini cuma ada salary sama rent expense gitu. Nah, di sini kenapa bisa jadi banyak, Pak? Nih, kenapa bisa jadi banyak di sini ya? Karena kamu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi ada update-nya gitu. Pokoknya nanti di Rabu depan ya, karena ini hitungan. Jadi memang saya harus menulis-nulis gitu, teman-teman. Jadi baru kamu terbayang, oh ada tambahan setelah kita melakukan yang namanya penyesuaian gitu. Laba rugi ini, kemudian financial and statement position atau laporan posisi keuangan ya. Ada aset, kemudian di bawahnya ada equity dan liability. Ingat aja teman-teman, kamu disuruh menjelaskan nanti ya.
Laporan posisi keuangan adalah menunjukkan kondisi keuangan pada akhir akuntansi atau akhir periode yang memuat tiga akun atau tiga komponen yaitu aset, utang, dan ekuitas mengikuti persamaan akuntansi. Nah, kamu tuliskan segini aja, dipersingkat dan apa boleh asalkan kamu nulisin poin pentingnya gitu. Ada aset, ada ekuitas, dan ada liabilitas. Gitu, teman-teman. Nah, setelah kamu laba rugi, financial statement, ada laba ditahan, ini kamu jelaskan ya, laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham sebagai dividen. Karena ingat, laba itu kan untung bersih ya, yang dari net income tadi, teman-teman. Nah, kamu harus membagikan dividen. Dividen apa? Ada yang ingat? Ketika di pertemuan satu kita bahas. Saham, Pak, kepada Pembagian ini keuntungan ya, pembagian pemilik saham saham, Pak. kepada pemilik saham. Nah, jadi di laporan ini tuh gampang, teman-teman. Kamu tinggal mengurangkan aja sebenarnya laba bersih kamu atau dari net income dikurangkan dengan dividen. Nah, jadi ini benar-benar lebih bersih lagi. Kalau dividen kan dari laba ditahan kamu ngasih lagi nih kepada pemilik-pemilik saham dari perusahaan kamu. Intinya berkurang lagi kan duitnya gitu. Nah, makanya di sini laba ditahan itu benar-benar yang lebih bersih lagi gitu. Jadi benar-benar laba yang ditahan sama kas perusahaan kamu yang benar-benar tersimpan. Karena kalau net income saja nanti harus dikurang lagi dengan dividen. Kamu harus membagikan, mengasih gitu yang ngasih duit lagi ke para pemilik saham dari net income kamu. Nah, ini 500 contohnya. Jadi ini benar-benar yang disimpan lah sebagai laba bersih dari perusahaan kamu. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Ini kamu menjelaskan aja. Oh, laporan laba ditahan adalah laba bersih perusahaan yang memang tidak dibagikan kepada pemilik saham atau dividen. Gitu. Jadi memang udah yang bersihnya lah. Gitu, teman-teman. Jadi ada tiga ya barusan ya. Ada laba rugi, kamu mengurangkan pendapatan dengan beban-beban. Kemudian financial statement position, ada tiga komponen, aset, equity, dan liability. Karena persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kan teman-teman. Aset sama dengan ekuitas dan liability. Jadi jumlahnya harus sama nih. 21910 sama di bawah juga 21910. Gitu. Nah, ini diingat-ingat ya, karena kamu harus menuliskan masing-masing ini dan teorinya. Narasinya apa? Gitu. Oke, ini jurnal penutup, jadi kamu cukup aja jelaskan. Untuk menutup akun nominal, gitu ya, tujuannya adalah mengembalikan saldo akun pendapatan dan beban menjadi 0, sehingga siap digunakan pada periode berikutnya. Kamu ringkas-ringkas lah ini ya, jurnal penutup itu apa, dan jurnal pembalik itu apa. Gitu, teman-teman. Nanti paling di minggu depan ya kita belajar membuatnya. Karena saya merasa lebih baik pas offline gitu daripada pas sekarang. Sekarang kita yang teori-teori dulu gitu. Asalkan nomor satu kamu nanti saya baca pas ngoreksinya enak, oh langsung benar semua gitu. Karena kan langkah-langkahnya udah jelas ya apa aja yang harus diceritakan. Gitu. Aman ya untuk siklus akuntansi jasa ini. Kamu gambarkan secara ini ya, panah-panahnya dari mana ke mana, dari mana ke mana, terus jelaskan masing-masingnya. Gitu. Aman ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai tidak berisi gitu. Kayak aduh gitu ya. Sayanya juga greget gitu kalau misalnya kamu udah disampaikan nih soalnya memang pasti keluar tapi masih kosong juga lembar jawabannya. Jadi dimanfaatkan ya kesempatannya ya, teman-teman. Gitu. Oke, kita coba jawab ya yang soal yang udah saya kirim tadi. Saya coba kirim ya latihan. Nih kamu bisa akses nanti ya. Latihan jurnal umum. Jurnal umum. Nah, ini teman-teman aksesnya pakai email Unjani ya.
Jadi kalau nggak pakai email Unjani tidak bisa masuk gitu. Oke, saya kirim di Zoom aja ya. Saya kirim di Zoom untuk link spreadsheet-nya. Jadi kita latihan di sini. Nah, udah masuk teman-teman? Udah masuk ininya link spreadsheet-nya. Nanti saya masukin juga ke LMS ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi. Itu bisa masuk ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Teman-teman udah punya soalnya kan yang barusan saya kirim? Oke, di sini soalnya adalah Devon mendirikan perusahaan Great Life yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan jasa pengiriman barang di area Denpasar, Bali. Benar ya soalnya itu ya? Benar ya teman-teman. Jadi ingat karena kita perusahaan jasa, kamu diceritakan dulu istilahnya ada ini perusahaan apa dan bergerak di jasa bidang apa gitu. Jadi dia adalah jasa penyewaan kendaraan dan pengiriman barang. Jadi kamu bisa nyewa kendaraan dan bisa juga ngirim-ngirimin barang lah gitu. Kalau bisa dibilang di Denpasar, Bali gitu. Pada tanggal 1 November 2020. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan pertama. Itu ya, berarti tanggal 1 November. Nah, ingat teman-teman, di sini kita coba bikin dulu format-formatnya ya. Format-formatnya. Sebentar. Kalau mau bikin jurnal umum, biasakan judul dulu ya. Di sini, jurnal umum. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya apa? Teman-teman, akun yang harus ada tanggal dulu ya di sini ya. Tanggal. Jadi jelas dari tanggal 1 sampai tanggal berapa. Kemudian nama akun dan penjelasan. Ini kelihatan nggak teman-teman yang ditulis ini? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Jadi Pak. semuanya stay tune di ini ya, di spreadsheet teman-teman. Kemudian ada nomor ref pasti ya, nomor ref. Nomor ref mana? Ntar. Mana nih tadi spreadsheetnya? Nomor ref, kemudian debit, kemudian kredit. Itu. Nah, biasanya di sini ada J1. Gitu. Oke, di yang transaksi pertama dulu. Transaksi pertama bilangnya apa tuh? eh Menerima uang tunai $7.000 dan sebuah mobil senilai $16.000 yang dan menerbitkan saham biasa untuk kepemilikan saham. Nah, kira-kira itu apa tuh teman-teman? Akun yang terlibat di Itu tanggal pas, 1 Pak. dulu. Coba tanggal 1 Nov 2020. Nah, ini teman-teman bisalah tulis debit, kemudian kreditnya. Ada apa aja? Owners Capital, Pak. Share capital, terus ada kas sama kalau dapat mobil itu kira-kira jadi apa, Kang? Aset, Kak. Iya, Pak. Aset ya, kalau bisa itu equipment atau supplies biasanya. Itu harusnya equipment, Pak. Nah, boleh dituliskan di sini di apa namanya? Di jurnal umumnya ya, teman-teman. Jadi kita langsung jawab di sini gitu. Coba siapa yang mau? Ini namanya kelihatan sih karena kan kamu pakai akunnya Unjani. Jadi siapa yang nulis kelihatan sih. Gitu. Coba siapa yang mau? Nomor-nomornya udah ada juga ya di situ ya. Kas berapa, utang, ekuitas, beban juga udah ada. Gitu. Coba siapa yang mau coba nulis
di sini? Langsung aja teman-teman, nanti saya catat ya. Sambil ngobrol juga bisa. Yuk, transaksi nomor satu tuh. Atau kamu mau milih-milih bebas kayak di kelas ya. Kira-kira mau nulis yang mana? Bebas. Seperti itu. Boleh milih ya Pak? Boleh, mangga silakan. Langsung aja nggak apa-apa di ini kan, tapi ini belum nomor satunya belum. Dikira-kira aja Oh ininya. dikira-kira. Kamu mau di tanggal berapa gitu. Oh iya, di ini apa dihitung transaksi keberapanya ya? Iya, bebas. Itu cash, equipment, sama modal ya, teman-teman ya. Karena kan itu modal untuk pas pertama bikin ya. Pas pertama mendirikan perusahaan maksudnya. Coba. Oke, yang pertama itu siapa yang menulis Faiz ya? Iya, Pak. Faiz dan siapa? Tanggal 1. Ditulis aja di paling kiri Kang namanya. Jadi saya enak apa namanya? Ngerekapnya gitu. Siapa aja nih di paling kiri yang Oke, menjawab. Pak. Saya tulis aja. Oke, jadi di transaksi nomor satu, teman-teman, eh benar ya, kas kan kamu nambah duit nih di soal nomor satu ya, kamu nambah duit, ada modal yang masuk, kemudian menanamkan saham dalam bentuk kendaraan juga. Jadi 7.000 dan 16.000 itu di debit, kreditnya modalnya. Jadi kamu jumlahin lah si cash ditambah equipment dalam bentuk saya coba ini kendaraannya. Nah, jangan lupa sebelum lanjut ke transaksi berikutnya tulis dulu penanaman nama transaksi ya, penanaman modal dalam bentuk kas dan kendaraan. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah yang ini. Nanti tabelnya di akhir lah ya, kita tabelin gitu teman-teman. Gitu, Faiz Afta, terus ini adalah Zuar ya. Transaksi pertama aman nggak teman-teman? Soal yang pertamanya, yang tanggal 1. Aman? Ada yang bingung barangkali? Aman? Coba nomor 2 ya. Soal nomor 2-nya kan bunyinya adalah mana nih tadi? Membayar sewa ruangan kantor $3.600 untuk jangka waktu sewa selama 1 tahun. Ruangan kantor tersebut sudah dilengkapi dengan meja, kursi, lemari yang siap digunakan untuk operasional sehari-hari. Kamu katanya membayar sewa untuk waktu 1 tahun, teman-teman. Berarti itu apa tuh kira-kira?
Coba ada yang mau menulis nggak di sini? Kalau yang langsung bayar satu tahun tuh ada istilahnya dibayar di muka. Jadi kamu langsung melunasi untuk 1 tahun ke depan gitu. Ini suara saya terdengar kan ya teman-teman ya? Aman ya? Aman Pak, kedengaran. Oke, jadi apa tuh kira-kira? Kalau kamu membayar membayar sewa, duit kamu keluar atau ada yang masuk atau ada yang kamu keluarin duitnya? Keluar, Keluar Pak. Pak, bayar sewa. Oke, ini siapa yang mau nulis? Rent expenses, bukan? eh Kalau ada bahasa langsung dibayar di muka itu bukan rent expenses. Rent expenses itu lebih ke kalau dia transaksinya per bulan. Nah, paling ini adalah sewa dibayar di muka gitu nama akunnya. Terus kas gitu. Nah, itu siapa yang mau nulis tuh, teman-teman? Nanti tulis namanya di kiri ya. Jadi saya sudah kasih clue untuk transaksi yang kedua adalah sewa dibayar di muka ya, bukan beban sewa ya, teman-teman ya. Sewa dibayar di muka dengan kas. Nanti yang kreditnya agak dispasiin ya, biar ketahuan. Tuh. Gitu. Jadi saya berusaha ya dengan metode seperti ini. Jadi kita diskusi aja dan emang online ya kuliahnya. Jadi saya menginisiasi ya udahlah bikinin aja Google Spreadsheet kita ngisi bareng-bareng gitu. Daripada bingung ya teman-teman. Dan nanti Excelnya kan bisa disimpan ya buat latihan ya teman-teman. Gitu. Oke, kita itu sebenarnya masih tanggal 1 sih. Masih tanggal 1. Saya ganti tanggalnya ya di sini ya. 1 November. Oke. Pokoknya yang menjawab tulis namanya ya, teman-teman. Kalau transaksi nomor 2 aman ini, yang beban sewa dibayar di muka sama kas aman. Kalau aman kita lanjut ya ke transaksi berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi harus dibaca pelan-pelan banget, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini agak panjang nih kata-katanya ya. Membeli 4 mobil bekas dengan total harga $50.000 untuk menunjang operasional perusahaan. Jadi kamu beli kendaraan bekas ya, soalnya ya di sini ya, untuk menunjang. Lalu kamu perusahaan membuat perjanjian bahwa pembayarannya adalah kredit selama 1 tahun dan dikenakan bunga 6% per tahun. Gitu. Berarti ini ada duit yang keluar nggak teman-teman? Kalau dia bilang secara kredit gini. Ada kas yang keluar nggak? Udah. Apa? Kan kalau kredit itu kayak nyicil lagi kan, Pak? Ya, nyicil dan berhutang. Berarti tidak ada akun kas ya kamu tulis ya di situ ya. Berarti adanya adalah kendaraan dengan hutang. Nah, kamu ingat-ingat lagi. Oh, kalau kita nambah hutang, nulisnya di debit atau di kredit gitu. Cara jawabnya gitu, teman-teman. Jadi sambil belajar, sambil mengingat-ingat juga. Gitu. Kalau hutang nambah, nulisnya di mana? Kalau utang nambah, tadi tuh yang di tabel. Teman-teman, kalau hutang kamu bertambah, tulisnya di debit atau di kredit? Kredit. Di kredit. Kredit. Kredit berarti utang ya. Utang berarti yang di debitnya adalah si kendaraan itu, teman-teman. Si kendaraan berarti kamu tulisnya di ini ya. Ntar. Di debit kendaraannya. Karena kan kamu beli mobil ya untuk menunjang perusahaan. Berarti kendaraan di debit, di kreditnya hutang. Gitu. Wow, sangat aktif ya di sini. Saya baru balik lagi ke Excelnya ini. Keren, keren, keren. Oke, penanaman. Terus ini kayaknya kita spasi-spasiin ya, teman-teman, biar bentar-bentar saya coba di biar rapih gitu. Nah, tanggal 1 November beban ini bukan beban sewa ya, saya ganti menjadi sewa dibayar di muka.
dibayar di muka, itu. Sewa dibayar di muka sama kas berapa tuh? 3.600, 3.600. Oke. Saya tambahin bentar. Di sini. Jadi ingat ya, di setiap ini harus ditulis pembayaran sewa untuk 1 tahun tunai. Itu. Oke, aman ya untuk yang barusan equipment itu kendaraan dan hutang. Ini siapa yang transaksi nomor ketiga teman-teman yang mau jawab tadi? Aku, Yang Bapak. siapa Rizka Nurmala ya? Oke, paling kita bentar ya, pokoknya di iniin aja di spasi-spasiin. Jadi pas kamu ngisi di spasiin aja ya, ditambah baris gitu maksudnya. Jadi nggak nempel-nempel gitu. Oke, sewa dibayar di muka, kas itu berarti kendaraan dan wesel, hutang wesel ya teman-teman ya. Hutang aja mana nih? Pembayaran untuk sewa 1 tahun tunai. Yang ini 4 November ini siapa nih? Nih yang saya biruin ini. Equipment dan kas. Itu siapa? Saya, Hmm. Pak. Syakila ya. Itu transaksi nomor berapa teh? Transaksi nomor, bentar, Yang 2 November atau 1 November? bentar, Pak, bentar. Mana? Saya lihat antusias ya teman-teman membuka ini. Mengisi ini. Itu kayaknya yang tanggal 1 ya. Transaksi nomor 3, Bapak. Nomor 3 ya, berarti kan itu katanya Ya, membeli mobil itu kan dengan kredit nih teh, kan berarti kan itu ngutang ya. Nah berarti bukan ya. kas ya, jadi lebih ke hutang gitu. Equipment terus utang gitu. Oke, Jadi bukan Bapak. kas. Nah itu diperbaiki ya. Itu siapa yang ngisi Ya, barusan Rizka dan Syakila ya berarti ya. ya. Disatuin aja namanya teh. Jadi nanti saya gampang. Kalau mau berdua ngejawabnya nggak apa-apa kayak di kelas ya. Jadi bukan satu transaksi satu orang. Oke, kita lanjut. Mencatat pembelian bensin untuk kendaraan sebesar 86 tunai. Nah, kalau beli-beli bensin dan membayar tunai, kira-kira itu ada uang yang keluar atau enggak, teman-teman? Ada Ada ya, berarti kasnya di debit atau kredit? kredit. Kredit, berarti kamu tinggal memikirkan di debit kira-kira akun apa ya, gitu. Nah, bahan bakar ya. Ya. eh, Beban bensin aja lah, beban bensin atau beban bahan bakar. Nah, di sini saya coba nambahkan baris. Nah, gini ya. Terus yang tanggal 2 mana tadi ini? Ini tanggal 2 ya berarti ya. Tanggal 2 equipment berupa kendaraan bekas ya dalam kurung ya. Kendaraan bekas. Lalu di kreditnya ada hutang ya. Nah, kamu tulis angkanya teman-teman. 50.000 ya itu ya. 50.000 jangan 50 aja. Nah, di sini adalah pembelian kendaraan bekas utang gitu ya, dalam kurungnya, secara kredit gitu. Oke, ini, nah, tadi yang beban bensin siapa yang mau ngisi teman-teman? Beban bensin sama kas, siapa yang mau ngisi? Aku, Pak. Nah, bila boleh diisi ya teh ya, di sini ya. Kalau misalnya dempet-dempet ditambah baris aja, gitu. Saya coba. eh Nah, di sini paling ya. Tanggal berapa itu? 2 November.
20. Oh, kendaraan itu tanggal 1 masih ya. Tanggal 1 di sini adalah eh yang tadi beban bensin dan kas. Oke, transaksi selanjutnya kita baca teman-teman. Membeli sebuah laptop yang tanggal 4 ya, tanggal 4 November teman-teman baca soalnya. Tanggal 4 November membeli sebuah laptop yang akan digunakan. Harganya adalah 1.250. Tapi perusahaan mendapat diskon 50 karena menggunakan kartu debit gitu. Jadi sebenarnya yang dibayar berapa sih? Kalau ada cerita kayak gitu teman-teman. Membeli sebuah laptop katanya. Terus harganya sebenarnya $1.250, tapi kamu dapat diskon $50 karena membayarnya menggunakan kartu debit. Jadi jadinya yang dibayar berapa? 1.200. 1.200 ya karena kamu dapat diskon 50. Nah, itu bolehlah tanggal 4 November ya. Beban bahan bakar ini saya coba ke atasin ya. Bapak, Ya, gimana? itu yang aku, Yang mana? yang Sakila, Yang transaksi nomor berapa teh? Yang 2 November atau? yang 4 November, Bapak. Oh, yang laptop ya, membeli laptop tadi. Ya, Nah, ya silakan tulis aja. di situ gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kita berusaha mengurutkan sebenarnya ini ya. Kan ini kendaraan bekas. Pembelian bensin siapa nih? Saya Bapak Nabila. Oke, ini paling dikekiriin tapi dispasiin aja. Nah, Teh Nabila tolong tuliskan aja ininya ya. Saya coba rapihkan ininya, spasinya. Kas, bahan bakar. Syakila yang mana tadi? Yang laptop ya? 04 ya, yang Yang laptop. beli laptop. Oke. Oke, nah di sini saya coba tuliskan pembelian bahan bakar tunai. Oke. Jadi menurut saya lebih asik kayak gini sih. Jadi kita bareng-bareng ngerjainnya ya daripada ngasih tugas aja gitu teman-teman. Oke, di sini 4 November saya tambahin baris ke atas. Nah gini ya paling ya. Kita lanjut teman-teman tanggal 7 November. 7 November siapa yang ngisi? 7 November. Putri. Aku Pak. Kalau mau berdua Bapak nggak tapi apa-apa. Tulis aja namanya ya. gimana? Gimana? Tapi ini kan Pak berantakan. Nggak apa-apa ditambah-tambah aja teh nanti disesuaikan gitu ya. Ini saya juga lagi mencoba merapihkan gitu. Oh, oke Pak. Ya karena semuanya mau ngisi gitu ya. Nggak apa-apa berarti semuanya dapat poin nanti. Nah di sini membeli perlengkapan alat tulis kantor seharga 80. Pembayaran akan dilakukan kemudian. Nah berarti itu dia ngutang atau enggak teman-teman? Pembayaran akan dilakukan kemudian. Utang Pak. Ngutang ya, berarti itu ada perlengkapan dengan hutang gitu. Nah, siapa tuh yang mau nulis? Nominalnya gampang ya. Berapa tuh tadi soalnya? $80 gitu. Itu tanggal 4. Coba tanggal 4 di bawah tanggal 2 ya. Tanggal 4-nya laptop kas. Nah, di sini paling tanggal 7 ya. Nah, ini pembelian laptop secara tunai. Nah, ini saya spasiin ya. Oke. Tanggal 7 tadi yang alat tulis kantor ya. Siapa tadi alat tulis Putri ya? Iya Pak aku. Sama yang ngutang ya Teh. Dia kan beli alat tulis kantor tapi ngutang gitu. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke tanggal 10. Mencatat pembelian bensin untuk kendaraan 57 secara tunai. Siapa nih tanggal 10? Tanggal 10 November.
Aku, Pak. Siapa? Aku teh. Vina ya. Vina. Vina nanti tulis namanya ya teh di ini saya makanya sambil nyatet juga di absen saya ya. Nah, itu berarti apa tuh teh kira-kira akun yang terlibat mencatat pembelian bensin untuk kendaraan secara tunai. Duit kamu keluar nggak kalau mau beli bensin kayak gitu? Ini kayaknya nge-lag Ini ya. ya keluar. Oke, berarti ada kas dan beban bensin lagi. Gitu. Oke, 15 November, teman-teman. Itu sebenarnya transaksi atau bukan? Coba dibaca pelan-pelan ya. Dia merekrut 2 orang supir dan 1 staf administrasi dengan besaran gaji masing-masing 286. Gaji dihitung dan dibayarkan pada akhir bulan. Sementara ini dia bercerita di tanggal 15. Nah, itu kira-kira dianggap transaksi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, jadi nanti kamu mencatatnya di akhir bulan. Nah, ini yang hati-hati teman-teman. Jadi takutnya nanti kamu kecatatnya 2 kali atau gimana-gimana gitu ya. Jadi tanggal 15 itu sebenarnya nggak ada transaksinya. Dia hanya ngasih clue. Dia hanya memberikan informasi bahwa akan merekrut 3 orang ya. Sopir dua orang dan 1 staf administrasi. Gajinya sama masing-masingnya adalah 286. Nah, tapi dihitungnya di akhir bulan. Berarti nanti ini di tanggal 30. Itu 10 November. Ini aman ya tadi ya. Yang siapa tadi? Vina ya. Vina tanggal 10. Saya coba ke atasin ya ini. eh Nah, di sini 10 Nov 2020. Nah, di sini berarti apa tadi? Beban bensin dan kas. Kas. Nah, tolong isikan ya, Teh siapa? Teh Vina, itu saya sudah bikinkan 10 Novembernya. Kamu ngisiin nominal duitnya. Gitu. 15 November kas pendapat. Ntar saya coba ke tanggal 15 November. Mencatat pendapatan dari jasa penyewaan kendaraan dan pengiriman sebesar $1.428 tunai. Nah, itu berarti ada apa aja yang terlibat ini? Udah ada yang ngisi tadi ya, 15 November ya. Salsa Sabela ya yang isi ya. Iya, Pak. Oke, itu berarti gimana tuh Teh? Kenapa kasnya di debit, kenapa pendapatan jasanya di kredit? Kira-kira kenapa? Halo? Bentar, Pak, agak nge-lag sinyal wifi-nya. Oke, oke, oke. Kamu ini jawab ya, kenapa kasnya di debit, kenapa kreditnya pendapatan? Oke. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nanti dijawab ya, siapa tadi Salsa ya? 15 November agak banyak ini. Menerima pembayaran di muka sebesar 1.400 atas kontrak kerjasama untuk mengantar makanan selama 10 bulan sampai 15 November 2020 sampai 15 September 2021. Menerima pembayaran di muka. Nah, kira-kira apa tuh teman-teman? Yang tanggal 15 November. Menerima pembayaran dia kan sebenarnya perusahaan ini tuh bergerak di bidang pengantaran ya tadi ya. Kamu bisa nyewa kendaraan, kamu juga bisa nganter-nganterin. Nah, kamu dapat nih klien itu tuh dia minta agar makanan yang dia jual itu tuh diantarin sama kamu gitu. Nah, berarti dia bilang
langsung bayar gitu ya di muka gitu ya. Berarti itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dan juga kas, teman-teman. Gitu ya. Kalau kas bertambah nulisnya di mana? Kalau kas bertambah Di debit, Pak. Di debit, Pak. debit ya. Oke, ini berarti udah benar ya. Ini kas pendapatan jasa sebesar berapa tadi? Eh, kayaknya di ini belum ada yang ngisi kayaknya ya ini ya. Nih, tanggal 15 kan ada berapa nih? Ada dua ya. 15 November juga 2020 itu eh nah di sini ya. Kas, kemudian juga pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa diterima di muka. Berapa nominalnya, teman-teman? 1.400 ya. Nah, itu tolong dituliskan di ini ya, di debit kreditnya. Menerima pendapatan jasa diterima di muka untuk 1 tahun gitu ya, keterangannya. Oke, tanggal 21 siapa nih yang ngisi-ngisi? Yang saya, Pak, Tanggal 21 siapa? Lajuar. Pak Lajuar. Abdi, Pak. Teman-teman kan ini banyak yang ke double-double ya. Kan ini tanggal 15 saya cek ke bawah ada juga Suci. Nah, kamu tulis aja namanya di atas ya yang buat tanggal 15 yang Suci ya. Jadi tanggal 15 tuh yang jawab siapa aja gitu. Gampangnya gitu. Karena nanti takutnya kalau di ke bawah ke bawahin takutnya kehapus gitu. Paling gitu ya. Jadi saya coba merapihkan nanti yang nulis-nulis tuliskan ke atas gitu. Gitu. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, ini yang Lazuar tadi tanggal 21 melakukan pembayaran kepada toko Sunrise sebesar 80. Itu kira-kira apa tuh, Kang? Masuknya ke utang usaha. Kalau bayar utang usaha, kasnya berkurang. Oke. Emang dia ada Jadi, ngutang sebelumnya ya? ya, ini berdua, Pak, jawabnya saya. Ya, silakan silakan tulis aja namanya nggak apa-apa. Ya, makasih. 21 Lazuar sama siapa gitu. Iya, Pak. Oke, bayar hutang ke toko Sunrise gitu ya. Aman. Terus kita lanjut ke mana? Ini ya, tanggal berapa tuh? 22. Saya Pak. Beli bensin terus ya. Ya Si Pak beli ter- bensin. si perusahaan ini 3 kali nih sampai ini beli Boros bensin Pak, terus boros ini. soalnya. Karena dia nganter-nganterin ya. Melakukan pembelian bensin 22 November siapa tuh berarti? Saya Pak virus Pak. Virus berdua atau sendiri ini ngerjainnya? Sendiri Pak. Oke, aman ya. Virus. Terus 30 November. Nah, ini yang tadi yang di tanggal 15 itu teman-teman. Dia bercerita di tanggal 15 bakalan nge-hire orang gitu ya. Tapi baru dibayarin gajinya di tanggal 30. Nah, ini membayar gaji 3 orang staf yang direkrut tanggal 15. Nah, kamu cek dulu di tanggal 15 satu orangnya 286. Berarti kalau 3 orang kan 286 kali 3 ya. Karena kan yang di hire 3 orang gitu teman-teman. Jadi jangan 286 aja yang ditulis ya. Kamu baca, oh dia nge-hire berapa orang sih sebenarnya si perusahaan ini gitu. Kalau dia bilangnya 5 orang kali 5 gitu. Kayak gitu ya. Di sini bentar tadi Ya, tanggal. saya yang isi Pak, yang nomor itu. Oke, nanti eh tadi Kang Kang Deril ya. Oke, dividen. Bentar 521 tadi siapa? 21 November Lazuar dengan Agni ya. Iya, Pak, berdua, Pak. Oke, Lazuar dengan Agni terus beli bensin 22 Virus gitu ya. Kemudian yang tanggal 30 ini kas pendapatan jasa maksudnya gimana nih? Oh, ini bentar saya coba ke atasin ya. Tadi Daryl ya, saya pindahin ke atas nih. Hmm, bentar.
Saya pindahin beban gaji ya. Beban gaji. Terus ini tambah keterangan yang membayar gaji 3 karyawan gitu ya. Dalam kurungnya. Nah, Kang Deril tolong dituliskan ininya ya. Si 286 kali 3-nya di debit dan di kreditnya. Membayar gaji 3 karyawan. Tunai. Oh, jadi gak langsung hasilnya Pak di. Ya langsung aja. Nggak apa-apa. Terus ini Deanti tanggal 30 juga ya yang mencatat pendapatan dari jasa penyewaan 2.860. Iya, Pak. Oke. Ini tadi Deril ya. Deril, ini ada Deanti. Oke. Terakhir ada 2 lagi ya. Mencatat pembelian bensin lagi nih secara 70 tunai. Berarti bensin lagi Kairunisa ini ya. Ya, Pak. Kairunisa pembelian bensin lalu ada tanggal 30 lagi mengumumkan dan membayarkan dividen 420 secara tunai. Berarti kas berkurang dividen juga. Oke. Yang di bawah-bawah nih. Bentar ya, saya coba kuningin dulu biar kita ketahuan siapa yang belum dipindahin namanya. Di bawah-bawah ini ada Suci ya. Suci mana Suci? Ada, Pak. Suci tadi ngisi yang ini ya, yang tanggal 15 ya. Ya. Ada penjelasannya mana? Udah Oke, tahu di ini kuning-kuning. di Suci ya. Ini saya tulis namanya di atas Dengerin dulu. biar kelihatan ya. Oh. Namanya udah ditulis. Ini ada yang ke ini ya bocor ya kayaknya ya. Kemudian saya hapus ya karena udah dipindahin namanya. Vina yang mana Vina? Vina tanggal 10 November. Oh, udah ya di atas ya namanya ya. Saya hapus ya ini ya Teh. Namanya Ya, Pak. dihapus. Rizky Mahesa dan Gustian 15 November yang kas sama pendapatan di muka. Ini ya. Berarti saya tambahin ada Rizky Mahesa dan Gustian. Berarti 5 orang yang ngejawab nggak apa-apa ya. Asalkan sudah berkontribusi. Nah, saya kasih koma dulu. Nah, gini ya. Oke, ini di bawah saya hapus juga. Sip. Oke, aman ya ini ya. Makasih yang sudah membantu membuatkan tabelnya. Saya catat dulu ini ya. Semuanya teman-teman biar dapat poin keaktifan. Pertama, ini make sure ya teman-teman kalau salah di iniin. Ada Faiz, benar ya di yang pertama ya. Ada Faiz, saya sambil cek juga. Ini akuntansi. Ada Faiz. Kemudian ada Citraria ya, tanggal 1 November. Citraria. Kemudian ada Rizka Nurmala sama Nabila ya, benar ya. Kalau namanya belum kesebut bilang ya teman-teman ya, Nabila dan Rizka. Rizka Nurmala. Lalu ada Syakila dan Eliza ya, benar ya. Iya, Pak. Syakila dan Eliza. Syakila Eliza, lalu Putria Pradita. Putria sama Pradita. Putria sama Pradita. Oke. Lalu Vina ya, Vina dan Salsa Sabella. Vina, terus Salsa Sabella. Oke. Ini banyak ya yang tanggal 15. Leni, Ananda, Suci. Leni, kemudian ada Ananda, kemudian ada Suci ya. Suci, terus Rizky dan siapa tadi?
Em, dan Gustian ya, Rizky dan Gustian. Rizky, kemudian Gustian. Ini saya catat ya ini ya, teman-teman ya. Lalu Lazuar tanggal 21 dengan Agni ya, benar ya tadi ya. Iya Pak, benar Pak. Lazuar dengan Agni. Lazuar dengan Agni. Oke. Lalu Virus dan Daryl. Virus. Kalau nggak kesebut bilang ya teman-teman ya. Tapi kamu udah ngisi tapi saya nggak kesebut. Virus dan Daryl. Oke. Deyanti sama Khairunisa. Deyanti dan Khairunisa. Terakhir, Kaisya ya. Kaisya. Oke, udah saya catat semuanya teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya untuk membuat yang jurnal umum dan segala macam ini. Tapi ini aja ya teman-teman ya. Pak, Kalau itu aku yang sama Sakila ya, Pak. yang mana? Yang Eliza sama Sakila baru ketulis. Oh ya, Eliza dan Syakila. Eliza. Makasih, Pak. Oke, oke. Eliza sama Syakila ya. Iya, Pak. Tapi udah sih. Udah kecatat kok poinnya ini. Oke, eh teman-teman nanti pelajari banget tentang jurnal umum ini. Kalau sekarang masih bisa lihat-lihat ini ya, aturan-aturan debit kredit dan segala macamnya, tapi nanti kalau di ujian kamu hanya dikasih nomor ref ini aja. Gitu. Jadi dibaca-baca lagi ya, teman-teman. Oh, kalau duit keluar kemana nulisnya, duit masuk, kalau dia berhutang gimana, kalau dia bagiin dividen gimana, dan segala macamnya. Gitu. Oke, nanti kita istilahnya sudah membahas kisi-kisi dua soal ya. Yang tadi teori, kemudian yang barusan jurnal umum. Nah, nanti di hari Rabu insya Allah kita fokuskan di yang namanya penyesuaian, neraca saldo, laporan keuangan. Gitu, sama neraca saldo setelah disesuaikan gitulah ya. Oke, saya tutup ya kuliahnya teman-teman. Terima kasih banyak atas keaktifan kehadiran teman-teman di sini ya. Tadi saya mau panggil lagi nih. Kalau Izhon emang nggak masuk ya berarti ya Izhon ya? Nggak ada ya? Apa ada di sini? Maaf Pak, ini baru masuk Pak tadi Pak, Oh telat. iya ya, ada ya Izhon ya. Ya Pak hadir Pak. Oke, berarti hadir semua teman-teman. Jadi mantap nih hadir semua. Nah, si jurnal ini nanti saya masukin ke ini ya teman-teman ke LMS juga. Jadi kamu bisa baca-baca ulang sama si soal tadi. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Makasih, Ya, Bapak. sama-sama.